Kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan legalisasi Memorandum of Understanding atau MOU sebagai sarana dalam mengakhiri sengketa perdagangan internasional, studi kasus sengketa rokok kretek Indonesia Amerika Serikat. Tugas ini disusun oleh Desi Apriliani dan Bagus Mahardika untuk tugas mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Ada beberapa bab yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kedua adalah penyelesaian, ketiga adalah MOU, keempat adalah keuntungan dan kerugian, serta yang terakhir adalah langkah preventif. Masuk pada bab pertama yaitu terkait dengan latar belakang. Semenjak Amerika Serikat memberlakukan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, undang-undang yang melarang jual beli rokok beraroma sejak Juni 2009 menjadi kendala untuk Indonesia melakukan ekspor rokok kretek ke Amerika Serikat. Alasannya adalah rokok beraroma dianggap lebih berbahaya bagi perokok pemula atau anak muda. Menurut Amerika juga, rokok kretek yang diproduksi di Indonesia masuk dalam kategori rokok beraroma, sedangkan rokok mentol yang diproduksi oleh Amerika tidak masuk dalam kategori rokok beraroma. Oleh sebab itu, Amerika melarang peredaran rokok kretek yang diproduksi oleh Indonesia. Namun, Indonesia menilai bahwa rokok mentol pun seharusnya masuk dalam kategori rokok beraroma. Masuk ke dalam bab kedua adalah terkait dengan penyelesaian. Indonesia oleh pelarangan peredaran tersebut kemudian mengadukan sengketa ke WTO. Dengan keputusan WTO adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika sepakat untuk menghentikan perkara dagang tentang larangan produksi dan distribusi rokok kretek di Amerika. Dengan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU, diikuti beberapa kesepakatan pelarangan peredaran rokok beraroma di Amerika Serikat. Namun karena kekhawatiran Indonesia yang merasa bahwa perbuatan Amerika ini merupakan sebuah bentuk upaya diskriminasi bagi Indonesia dan dikhawatirkan berpengaruh pada peredaran rokok kretek di dunia, Indonesia kemudian mengadukan hal tersebut kepada WTO, yang mana kemudian dibuatlah panel untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Amerika. Kemudian, produk perdamaian antara para pihak adalah MOU. MOU tersebut kemudian mengakhiri sengketa dengan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Keputusan Dispute Settlement Body atau biasa disebut sebagai DSP dari WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat bersalah sehingga kesepakatan tersebut tidak menghapus bahwa Amerika telah melanggar perjanjian WTO. Kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga terkait dengan Memorandum of Understanding. MOU sejatinya tidak diatur secara eksplisit dan khusus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun masuk dalam kategori perjanjian yang mengikat dirinya terhadap sesuatu hal atau sebagaimana pasal 1313 dan 1388 KUH PER terkait dengan perjanjian dan asas Pakta Sunt Servanda. Yang kedua adalah MOU merupakan perjanjian yang menimbulkan kesepakatan yang mengikat, namun kekuatan MOU sebatas moral saja karena belum diatur berkaitan dengan hak dan kewajiban serta aturan sanksi lainnya dan ketentuan-ketentuan yang biasanya ada dalam perjanjian. Kemudian ada pendapat juga bahwa MOU tidak dapat dijadikan dasar gugatan di pengadilan karena para pihak hanya terikat ikatan moral saja pada nota kesepahaman, perjanjian awal atau biasanya kita sebut sebagai gentleman agreement. Yang keempat, kita masuk pada pembahasan selanjutnya terkait dengan keuntungan dan kerugian. Apa sih kemudian keuntungan kita dengan produk hukum penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Amerika berupa MOU? Kerugian material adalah Indonesia berpotensi mengalami kerugian tidak dapat melakukan ekspor rokok kretek di dunia karena Amerika telah melakukan upaya diskriminasi. Kemudian ada Indonesia tidak dapat menuntut ke pengadilan apabila terdapat pelanggaran karena tidak dimuat dalam sanksi hukum dalam MOU. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa MOU ini tidak ada aturan sanksi atau hak dan kewajiban lainnya yang mengikat para pihak. Atau MOU ini hanya bertindak sebagai gentleman agreement saja.
Kerugian imaterialnya adalah sikap Amerika dikhawatirkan akan ditiru oleh negara lain. Namun, di sisi lain juga ada keuntungan dari dibuatnya MOU sebagai upaya penyelesaian sengketanya. MOU dapat dilaksanakan secara rahasia dan dapat dilakukan secara lebih cepat daripada perjanjian. Nah, masuk ke dalam pembahasan terakhir terkait dengan langkah preventif. Pada prinsipnya, MOU hanya mengatur mengenai unsur-unsur pokok saja seperti objek dalam perjanjian dan jangka waktu pengaturannya, dan belum mengatur mengenai hak serta kewajiban dan aturan sanksi bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, sehingga tidak memiliki daya mengikat seperti perjanjian pada umumnya, karena hanya memiliki daya mengikat sebatas pemenuhan moral saja. Diperlukan tindakan lebih lanjut melalui pembuatan perjanjian dalam bentuk akta otentik yang mengikat bagi para pihak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan atau salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.